Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan tak lupa pula nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Sehingga pada detik ini sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara segar, sehingga kita bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Renda Prasetyo dengan NIM 2114020124 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Islam, Universitas Islam Negeri Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13 sebagai tugas kuliah dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن عسر ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Baiklah, itulah tadi Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 12 adalah salah satu ayat tentang prasangka baik dan etika persaudaraan. Sebagaimana surah Al-Hujurat secara keseluruhan, ayat 12 ini juga tergolong Madaniyah, yakni turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun 9 Hijriah. Al-Hujurat yang menjadi nama surah ini diambil dari ayat keempat. Arti Al-Hujurat adalah kamar-kamar, yakni kamar-kamar tempat kediaman Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau. Terjemahan dari ayat 12 yaitu, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan
prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah ini membahas yang pertama, yaitu membahas tentang jauhi prasangka buruk. Poin pertama dari surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Kata ijtanibu berasal dari kata janbun yang artinya samping. Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Menambahkan huruf ta berfungsi penekanan sehingga artinya bersungguh-sungguh menjauhi. Yang kedua, kata kasiron artinya adalah banyak. Meskipun biasa diterjemahkan sebagai kebanyakan, 3 dari 10 adalah banyak, 6 dari 10 adalah banyak. Berikut, kata zon artinya adalah curiga, dugaan. Namun dalam ayat ini, zon yang dilarang dan menjadi dosa adalah dugaan yang buruk. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, melalui surah Al-Hujurat ayat 12 ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak berprasangka buruk, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar, karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa. Maka ia harus dijauhi sebagai tindakan preventif. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wazanni, fa inna dhanna akdzabul hadis." Janganlah kamu bersangka buruk, karena bersangka buruk itu berita yang paling dusta. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, jangan sekali-kali kamu memiliki prasangka terhadap sesuatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu, melainkan kebaikan semata. Sedangkan kamu masih memiliki jalan untuk memahami kalimat itu dengan pemahaman yang baik. Kemudian yang kedua, ayat ini membahas tentang jangan memata-matai dan mencari keburukan orang lain. Poin kedua dari surah Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang memata-matai dan mencari keburukan orang lain. Wala tajassasu, dan janganlah mencari keburukan orang. Kata tajassasu berasal dari kata jassa, yaitu upaya mencari tahu dengan cara bersembunyi. Dari kata itulah mata-mata disebut jasus. Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis di atas, yaitu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu bersangka buruk, karena bersangka buruk itu berita yang paling dusta. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan mata-matai, jangan saling menjatuhkan, jangan saling hasad, dan jangan saling membenci, jangan saling berbuat mungkar. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Auza'i menjelaskan bahwa tajassus adalah mencari-cari kesalahan orang lain, sementara tahassus adalah mencari-cari berita suatu kaum, sedangkan yang bersangkutan tidak mau beritanya didengar atau disadap. Syahid Qutbi menerangkan dalam tafsir Fi Zilalil Quran, tajassus kadang-kadang merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan kadang-kadang sebagai kegiatan awal untuk menyingkap aib dan mengetahui keburukan. Al-Quran memberantas praktik yang hina dari segi akhlak guna membersihkan kalbu dari kecenderungan, yaitu yang hendak mengungkap aib dan keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga, surah ayat 12 ini membahas tentang mengenai jangan gibah. Poin ketiga dari surah Al-Hujurat, Allah melarang gibah. Wala yaktab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata yaktab terambil dari kata ghibah yang berasal dari kata ghaib,
yaitu tidak hadir. Gibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahuinya, maka dia tidak suka. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan tentang ghibah dalam sabda beliau, "Dzikruka akhaka yama yakrah." Kamu mengatakan tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukainya. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana jika apa yang dikatakan itu memang fakta? Lantas beliau menjawab, "In kana fihi ma taqulu faqad tabatahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu." Jika apa yang kamu katakan itu fakta, berarti kamu telah gibah. Dan jika apa yang kamu katakan itu bukan fakta, berarti kamu adalah fitnah. Gibah diibaratkan makanan bangkai saudaranya, yang pasti kita membenci tersebut. Kata fakarihtumu menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, menunjukkan bahwa perasaan jijik adalah sesuatu yang pasti dirasakan oleh semua orang. Yakni, bagaimana kamu tidak menyukai hal itu secara naluri, maka bencilah perbuatan tersebut demi perintah saya. Tulis Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Karena sesungguhnya hukuman yang sebenarnya jauh lebih keras dari apa yang digambarkan. Di masa Rasulullah, kadang bau busuk gibah benar-benar tercium. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah, terciumlah bau bangkai sangat busuk. Maka Rasulullah bersabda, "Atadaruna sahazihi rihu allazi yaghtabuna al-mu'minin." Tahukah kalian bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjing orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dari jalur periwayatan yang lain dijelaskan bahwa bau busuk itu berasal dari orang munafik yang menggunjing kaum mukminin. Kemudian yang keempat, surah Al-Hujurat ini membahas tentang bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha innallaha at-tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah kembali mengingatkan kepada orang-orang mukmin untuk bertakwa kepadanya. Sebab dengan takwalah seseorang akan terjaga dari buruk sangka, mencari keburukan orang lain, dan ghibah. Jika selama ini perangai yang buruk ini ada pada dirimu, mulai sekarang segeralah hentikan dan bertaubatlah dari kesalahan yang hina itu, serta penyesalan dan bertaubat. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ketika menafsirkan surah Al-Azhar Al-Hujurat ayat 12 ini. Allah senantiasa membuka pintu kasih sayangnya, membuka pintu selembar-lebarnya, menerima kedatangan para hamba-hambanya yang ingin menukar perbuatan yang salah dan perbuatan baik. Kelakuan durjana dengan akhlak terpuji. Kata at-tawwab akhikum sering diartikan sebagai penerima taubat. Namun Imam Al-Ghazali memaknainya lebih luas. At-tawwab menurut Al-Ghazali adalah dia yang kembali berkali-kali menunjukkan cara memudahkan hambanya untuk bertaubat. Baiklah, kesimpulan dari surah Al-Hujurat ini yaitu Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi persangka buruk. Kemudian Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Allah melarang ghibah, bahkan menjelaskan ghibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Buruk sangka semata-mata dan mencari-cari keburukan orang lain serta ghibah adalah haram serta menjadi perusak persatuan. Padahal orang-orang beriman itu bersaudara dan harus menjaga persatuan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Jika orang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertaubat dan bertakwa. Dengan takwa, insyaallah terjagalah diri dari sifat-sifat buruk tersebut. Dan dengan takwa, Allah akan menerima taubatnya. Allah senantiasa membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Baiklah, demikianlah surah Al-Hujurat. Baik dari terjemahnya atau tafsirannya dan isi kandungan maknanya. Semoga bermanfaat.
menghadirkan kita dari perbuatan buruk merusak satuan Islam. Berikutnya ayat 13, yaitu Allah memberitahukan bahwa Dia telah menciptakan anak cucu Adam dari asal usul dan dari diri yang satu. Semua keturunan Adam berasal dari laki dan perempuan, yang istilahnya semuanya merujuk kepada Nabi Adam dan Hawa. Allah mengembangbiakkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang banyak. Mereka kemudian disebar dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yakni suku-suku yang besar dan kecil. Yang demikian itu bertujuan agar saling mengenal satu sama lain. Sebab andai masing-masing orang yang mandiri, tentu tidak akan tercapai tujuan saling mengenal atau satu sama lain yang bisa menimbulkan saling tolong-menolong, bahu-membahu, saling mewarisi satu sama lain, serta menunaikan hak-hak kerabat. Kemudian adanya manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ini bertujuan agar berbagai hal positif tersebut bisa terwujud, yang bergantung pada proses saling mengenal satu sama lain, serta pemaduan nasab. Namun ukuran kemuliaan di antara mereka adalah takwa. Orang yang paling mulia di antara sesama adalah yang paling bertakwa kepada Allah, paling banyak melakukan ketaatan, serta saling mampu mencegah dari kemaksiatan. Bukan yang paling banyak kerabat serta kaumnya. Bukan yang keturunannya paling banyak, yang paling terpandang karena level sosial. Dan mengenai semua itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui lagi Maha mengenal. Allah mengetahui siapa yang di antara mereka yang bertakwa kepada Allah baik secara lahir maupun batin, serta siapa di antara mereka yang tidak menunaikannya. Baik, dalam ayat ini terdapat dalil-dalil menunjukkan bahwa mengetahui nasab itu harusnya secara syariat, karena Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku itu dengan tujuan demikian. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kata salah, maka saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.